Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, kita bicara tentang alt season ya. Di awal pekan ini, apakah dia ini sudah dekat atau malah dia semakin menjauh? Bahkan di bulan kali ini kita tidak punya alt season sama sekali. Banyak yang menyatakan ini hanya akan terjadi mini season, teman-teman. Kemudian minggu ini untuk Bitcoin diekspektasikan ketika emas itu terjadi penurunan, sahabat Black Cuan. Bitcoin diharapkan naik sampai ke 115k yang merupakan level resistance. Tetapi dari berita di sini cukup menarik ya, karena altcoins ya harus sabar. Rotasi uang yang diharapkan akan membanjiri pasar kripto, teman-teman harus sabar dulu karena pasti larinya ke Bitcoin dulu. Dan itulah mengapa sinyal-sinyalnya ini di Twitter banyak sekali yang sudah meragukan bahwa tidak akan ada lagi yang namanya alt season. Kemudian, teman-teman, resistance untuk di minggu ini tetap sama ya. Kita menunggu bagaimana pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping karena dia kasih berita tentang tarif terus-menerus, kemudian nanti dia damai-damai sendiri kayak gitu. Jadi sampai sejauh ini, Trump ini dengan bantalnya enak sekali dia tidur ya. Dia jadi resistance di sini, sementara supportnya ini dipasang Putin dan Xi Jinping yang kalau Trump bangun itu dia ngancam lagi untuk tarif, habis itu dia tidur lagi, kasih nafas ke Bitcoinnya, seperti itu sahabat Black Cuan. Ini analogi yang menarik menurut saya di sini untuk kita lihat permainannya Trump. Dan teman-teman, beritanya lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal tadi. Kali ini Amerika dan Tiongkok mencoba untuk menghindari tarif besar yang berpotensi mengguncang ekonomi, tentu saja seperti itu, yang tidak mereka inginkan sekarang ini. Akan tetapi Scott Bessent ini menyatakan bahwa sudah ada kerangka kesepakatan untuk mereka ini, dan Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping di akhir bulan ini di Korea Selatan. Semoga pertemuannya ini akan bikin kabar menarik lagi supaya Bitcoinnya ngepump. Dan teman-teman, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Ropel, parabolic move-nya belum terjadi, sahabat Black Cuan. Ini kita masih berada di fase kedua di sini. Jadi kita ini menuju ke fase kedua, sorry, dan belum terjadi yang namanya koreksi, katanya Ropel di sini. Belum terjadi koreksi fase kedua itu. Kita bahkan menuju ke fase keduanya untuk bulan sekali ini. Jadi pergerakan dari Bitcoin ini belum top. Dan ini masih awal menurut Ropel di sini. Sementara kebanyakan altcoins itu di luar Bitcoin dan Ethereum itu pergerakannya belum broken out, teman-teman. Dan kita diingatkan bahwa fase yang berbahaya itu adalah sebelum parabolik itu terjadi, orang-orang ini mulai kebosanan, kemudian dia bingung, kemudian dia disbelief di sini, setelah itu bam, terjadi kenaikan. Sahabat Black Cuan, apabila kita melihat ke depan ini untuk market ini, meskipun banyak yang pesimis, untuk informasi mengenai MMF ya, Money Market Funds, yang sekarang ini lagi parkir ini, ada 7 triliun sahabat Black Cuan. Ini saking banyak nolnya ini, 7 triliun. Jadi kita membayangkan seandainya 1 atau 2 triliun saja dia masuk ke kripto, tentunya ini akan berbuah sangat manis kepada altcoins. Dan teman-teman, untuk Bitcoin sekarang ini sudah tembus dia di atas 112. Ketika kita record ini pun dia 113 ya. Untuk ke depan ini, gold dan silver ini sudah mulai terkoreksi. Dan inilah kenapa dianggap sebagai starting point for altcoin season. Tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat, sahabat Black Cuan. Akan tetapi it takes time. Kali ini, seperti saya katakan di awal tadi, rotasi dari aset-aset seperti emas ataupun perak itu akan beralih pastinya ke Bitcoin dulu. Dan harga Bitcoin tentu akan parabolik dalam beberapa waktu ke depan ini. Teman-teman, sekarang kita ke Ethereum. Ini yang menarik ya. Untuk time frame 1 minggunya si Ethereum di sini dia menunjukkan konfirmasi breakout di sini.
Yang mana apabila dia bertahan dari support ini, yang sebelumnya merupakan resisten yang susah untuk ditembus ya teman-teman. Ini sudah berapa kali percobaan dan akhirnya dia menjadikan ini sebagai support. Ekspektasinya ke depan ini adalah major pump ahead teman-teman. Major pump ahead untuk si Ethereum. Sedangkan untuk yang time frame agak kecil di sini ya, masih tentang Ethereum teman-teman. Ethereum per USDT di sini kita lihat ya dari stokastik RSI-nya di sini sudah oversold di harga 4 ribuan tersebut teman-teman, dan ekspektasinya adalah dia regains lagi 4 ribuannya, kemudian dia diekspektasikan naik terus sampai ke 7 ribu 8 ribu ya. Di sini untuk si Ethereum-nya teman-teman. Jadi mari kita lihat seperti apa kejutan dari si Ethereum ini. Sedangkan untuk others per Ethereum, untuk altcoins lain-lainnya dengan mata uang pairnya itu adalah ETH, ini sudah di bawah sekali ya, sudah bottom untuk RSI-nya, yang merupakan penanda ya di sini terjadi pergerakan yang bagus ke depan ini, dan ini time frame-nya 8 hari teman-teman. Jadi untuk satu candle-nya itu 8 hari, dan jelas seperti saya katakan di awal tadi, it takes time. Mungkin rotasi uangnya ke Bitcoin dulu, barulah ke Ethereum, dan barulah nanti ke altcoins lainnya. Tetapi di sini sudah sangat menarik ya. Kita lihat posisinya sudah bottom. Kemudian untuk total crypto market cap tanpa Bitcoin, teman-teman, di sini dengan time frame 1 bulan, dia menembus resistance-nya di sini, dan kita menunggu target berikutnya itu adalah di atas 5 triliun untuk others ya di sini, total market cap yang mengecualikan Bitcoin-nya, sahabat Black Cuan. Tentu saja harus dikonfirmasi dengan satu candle dibuka di atas ini, di atas resisten ini, dan buka tutupnya harus di atas ini teman-teman. Kalau dia ingin konfirmasi terjadi kenaikan lagi ke depan ini. Dan mengukur dari kedalaman yang pernah terjadi sebelumnya, kemudian ekspektasi targetnya di 5,3 triliun. Dan bahwa akan butuh waktu untuk terjadi altcoin season, sahabat Pekcuan, kita bisa melihat dari pergerakan Bitcoin dominance di sini, yang apabila terjadi interest yang tinggi lagi ke Bitcoins, maka BTC.D-nya kemungkinan akan naik lagi di sini, sahabat Black Cuan. Disinilah kita menahan pain di sini. Ketika dia naik lagi di sini, dia sentuh resisten ini. Jangan sampai dia tembus lagi di sini, dia bikin candle baru lagi di sini, pergerakan baru. Pasti nangis semua yang pegang altcoins. Sekarang aja sudah nangis. Dan kalau misalnya kepentoklah dia di sini, sesuai dengan grafik ini, dia terjadi penurunan sampai sini teman-teman, maka disitulah alt season itu terjadi. Informasi tambahan ada sedikit di sini bahwa ada token unlock juga ini yang akan terjadi dalam minggu-minggu ini. Jadi kita siap-siap ya dengan segala kemungkinan resikonya. Jangan FOMO, jangan panik. Let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.